Halo, gue Andi Leonardo dari channel Andy's Experiments. Hari ini kita akan bahas lagi tentang matematika yang pernah kita pelajari di bangku sekolah. Dan kita akan review dan kita akan bahas lagi. Kita akan bahas tentang karakteristik dari fungsi kuadrat. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat adalah fungsi yang berbentuk secara umum ax kuadrat plus bx plus c. Ya, dan kemudian nilai A, B, C ini sebetulnya mengindikasikan atau ngasih tahu kita karakter atau bentuk dari si grafiknya gitu ya. Nah, gimana caranya dan gimana cara menggambar grafik dari fungsi kuadrat kita akan bahas. So, tanpa berlama-lama, let's talk about it. Oke, nah jadi kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, koefisien A. Nah, koefisien A ini ngasih tahu kita bentuk grafik kuadratnya itu apakah membuka ke atas atau ke bawah ya, membukanya ke atas atau ke bawah. Kalau si A-nya positif, maka dia akan membuka ke atas. Tuh. Sedangkan untuk yang negatif, dia akan membukanya ke bawah, ke sini. Ya. Nah, kita sebut ini cekung ke atas, sedangkan ini cekung ke bawah. Jadi cuma ada dua, ya. Nah, kemudian B ini menentukan sebetulnya dia nggak bisa menentukan langsung gitu ya, tapi dia berkolaborasi dengan si A ini. Si B dan A ini menentukan sumbu simetris dari si grafik fungsi kuadratnya, ya. Nah, sumbu simetrinya nanti akan ada di XP yang adalah min B per 2A. Kalau kita lihat di sini, kalau A dan B-nya beda tanda, berarti sumbu simetrisnya ada di sebelah kanan atau di X positif. Sedangkan untuk A-nya apapun, tapi B-nya 0, berarti dia ada pas di tengah-tengah sini. Ya, tepat pada sumbu Y. Kemudian terakhir, kalau tandanya sama. Kalau tandanya sama, artinya sumbu simetrisnya ada di sebelah kiri atau di sumbu X negatif. Ya, jadi B itu bersama-sama dengan A menentukan sumbu simetris. Ya. Sekarang yang C. Nah, C, konstan C ini menentukan si fungsi kuadratnya itu memotong sumbu Y di mana? Di atas, di tengah, atau di bawah. Kalau C-nya positif, maka dia akan memotong di atas atau di sumbu Y positif. Kalau C-nya sama 0, artinya tepat di tengah-tengah, ya, di 0,0. Kemudian untuk yang di sini, nah, C-nya negatif. Kalau C negatif artinya ada di bawah atau di sumbu Y negatif. Ya. Nah, selain A, B, C, kita juga ada D. Ya, D ini diskriminan. Bisa kita hitung dengan B kuadrat 4AC. Diskriminan ini buat apa sih? Ini buat menentukan ada berapa banyak akar Brill dari si persamaan yang dibentuk dari fungsi kuadrat ini. Ya, secara geometris, secara gampangnya intinya adalah si fungsi kuadrat ini dia motong ada berapa banyak titik terhadap sumbu X-nya. Ya. Kalau diskriminannya positif, artinya dia memotong di 2 titik. Misalkan kayak gini, ya. Nah, artinya ada 2 titik yang dipotong oleh si fungsi kuadrat tersebut. Kalau D sama dengan 0, artinya dia cuma memotongnya di 1 titik, atau kita sebut ini menyinggung. Ya. Nah, kemudian kalau D-nya negatif. Nah, D negatif ini artinya dia tidak memotong sama sekali. Kayak gitu. Oke? Nah, kita udah punya lengkap nih A, B, C, D, itu udah tahu gitu ya untuk menentukan apa. Sekarang kita kasih contoh. Misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 8. Nah, ini salah satu contoh fungsi kuadrat, dan coba pakai yang tadi untuk kita gambarkan di sini ya. Pertama-tama kita akan lengkapi dulu A, B, C, dan D-nya. Secara khusus untuk D-nya kita bisa hitung kayak gitu ya. Jadi kita bisa lihat juga gitu ya lebih lengkap dari tabel di sini. A-nya 1, dia itu positif. Artinya si fungsi kuadrat kita itu akan membuka ke atas ya. Lanjut lagi untuk B-nya. B-nya 2,
sedangkan A-nya 1. Oh, ini positif dan positif nih. Berarti nanti sumbu simetrisnya ada di sebelah kiri. Di sebelah sini. Ya. Nah, misalkan di sebelah sini. Lanjut lagi ke C. C-nya minus 8, ini negatif. Artinya ngasih tahu bahwa si fungsi kuadratnya ini akan motong di bawah. Ya, siap-siap di sini. Nah. Kemudian D-nya 36 positif. Ngasih tahu bahwa dia akan memotong di 2 titik. Oke, kita lengkapi di sini. Nah, melanjutkan yang tadi, si A-nya kan katanya positif, membuka ke atas. Berarti dari yang sudah kita gambar di sini, tinggal kita lengkapin gambar fungsi kuadratnya, berarti seperti ini. Kayak gitu, ya. Nah, nanti dengan contoh yang lain pun caranya sama, ya. Lengkapi dulu si A, B, C, D-nya, kemudian A itu untuk apa, B itu untuk apa, C itu untuk apa, dan D untuk apa. Kemudian nanti bisa kita gambar seperti itu. Oke? Jadi A, B, C, dan D itu ngasih tahu informasi tertentu yang kalau kita gabungkan, nanti dia bisa jadi ya satu gambarnya utuh, fungsi kuadratnya itu gambarnya seperti apa. Oke, segitu dulu untuk konten kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe seperti biasa. Kita akan ketemu lagi di konten selanjutnya. Oke, segitu dulu. Bye-bye.